Jumpa lagi dengan saya, Wilman Pasaribu. Semoga Bapak Ibu yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan melakukan kegiatan aktivitas dengan semangat dan penuh sukacita. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ataupun menyampaikan terkait dengan bagaimana cara mengisi balok SKDN di Posyandu. Dan ini terkhusus bagi seluruh kader Posyandu dimanapun berada. Tanpa lama-lama, mari kita saksikan pemaparan ataupun cara mengisi balok SKDN. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini sudah saya tampilkan adalah balok SKDN. Ini bentuknya balok SKDN. Saya kecilkan dulu, coba kecilkan. Oke, nah seperti ini balok SKDN-nya ya. Wah, sudah ada ini warnanya, warna merah untuk S, K untuk kuning, D untuk hijau, dan biru untuk N. Nah, namun sebelum kita mengisi balok SKDN perlu diketahui dulu apa sih sebenarnya S, apa sih sebenarnya K dan D dan N. Mari kita akan lihat bahwa di sini ada misalnya nih kelompok penimbangan. Kalau penimbangan contoh kita buat di sini Cendrawasih. Kemudian di sini kelurahannya apa? Gunung Telihan, ya. Kemudian kecamatannya Bontang Barat. Kota atau kabupaten bisa saja Bapak Ibu pilih. Kalau di sini Bontang ya, Bontang. Oke. Provinsinya jelas Kalimantan Timur, Kalimantan Timur. Ya, oke. Jadi itu dulu diisi Bapak Ibu terkait dengan kelompok penimbangannya, apa nama posyandunya, kelurahannya, kecamatannya, kota, kemudian ataupun kabupaten, kemudian provinsi. Selanjutnya saya akan menyampaikan, jadi untuk mengisi balok SKDN itu harus mengetahui dulu SKDN itu apa. Jadi untuk S itu adalah semua balita yang ada di kelompok penimbangan. Jadi kalau misalnya nih tadi Posyandu Cendrawasih, kelompok penimbangannya itu meliputi dari 5 RT, RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Jadi semua yang ada di wilayah Posyandu tersebut, anak bayi balita yang di bawah usia 5 tahun wajib didata. Walaupun misalnya nih dia hanya 2 kali saja dalam setahun melakukan penimbangan ke Posyandu, tetap harus diinput dalam S-nya ini. Kemudian K adalah semua balita yang terdaftar dan memiliki KMS, ya, seperti itu. Kemudian D adalah semua balita yang datang timbang pada bulan ini. Bisa saja timbangnya bukan hanya di Posyandu, tetapi bisa juga ke fasilitas kesehatan ataupun ke puskesmas, rumah sakit, klinik. Nah, itu wajib ibu-ibunya melaporkan kepada kader sehingga kader dapat menginput. Jadi misalnya nih contoh penimbangannya tanggal 2. Nah, penimbangan posyandunya tanggal 2, namun dengan temu janji atau musyawarah silakan bisa mengirim misalnya nih sampai tanggal 10 boleh melakukan penimbangan atau sampai tanggal 15 sesuai dengan kesepakatan kader dengan masyarakat untuk melaporkan, sehingga masih ada jarak untuk kader melaporkan penimbangannya ke puskesmas, seperti itu ya. Kemudian D adalah semua balita yang datang bulan ini ya. Saya sudah mengulang kembali tadi ya. Yang N adalah semua bayi balita yang naik berat timbangnya menurut mengikuti warna KMS bulan ini, atau biasanya yang disebut dengan menurut kenaikan berat badan minimal atau KBM. Jadi kenaikan berat badan minimal atau yang naik mengikuti pitah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada yang namanya BGM, yaitu jumlah bayi balita yang timbangannya di bawah garis merah. Perlu diketahui bahwa untuk BGM sekarang naik ya. Kemarin tuh pita paling bawah, sekarang naik satu, dikatakan BGM adalah naik satu tingkat di atasnya. Jadi kalau yang kemarin di KMS lama itu yang warna kuning tersebut sekarang posisinya yang disebut dengan BGM atau balita yang berat badannya kurang. Tapi kalau yang kemarin di titik di bawah garis itu berarti balitanya berada di posisi berat badannya sangat kurang. Perlu disampaikan pada kesempatan ini bahwa KMS bukan sebagai alat ukur untuk melakukan status gizi. KMS adalah mengukur status pertumbuhan bayi balita kita. Baik, di sini ada namanya interval ya. Jadi saya akan langsung masuk.
Nanti dulu kalau yang ini tingkat capaian nanti saya akan jelaskan. Ini adalah interval. Jadi interval terkait dengan bagaimana cara mengisinya. Jadi setiap kolom ini ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada kolom 5. Jadi ada garis biasa, ada garis hitam tebal. Dimaksudkan di sini adalah mengetahui di mana intervalnya per kotaknya. Jadi dalam satu kotak ini, contoh di sini ada 25. Jadi dalam satu kotak ini ada 25 anak, seperti itu ya. Nah, jadi di sini interval nih. Misalnya kalau misalnya anak posyandunya S-nya tadi ada sekitar 145, jadi kita buat nih jaraknya per 55. Tapi kalau misalnya dia jaraknya cuma ada misalnya 20, ya jangan pakai antara interval seperti ini, mulainya dari 25, bisa saja dari 0, seperti itu. 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jadi kalau ini kenapa tidak dari 0? Karena kalau kita misalnya dari 0, ya agak panjang sekali, sedangkan kita terbatas dalam pengisian balok SKDN-nya. Baik, nah di sini dicontohkan bahwa 25 ditambah 5, berarti di kolom di sini ada balita yang dengan kecukupan di situ ada 30 ranknya, seperti itu ya, ada intervalnya. Jadi kalau contoh di sini ini berarti ada 60, ya kan? Karena 60, ntar saya kasih besar dulu. Oke, up 60 ya. Jadi di sini jelas untuk S-nya semua bayi balita yang ada itu ada 60. Di sini juga K-nya adalah yang memiliki KMS 60 juga. Kecil semua ini ya. Seperti itu. 11. Sebentar, saya supaya lebih jelas ya. Nah, kemudian di sininya ada, berarti kalau kolom di sini terakhir, ini berarti kolomnya 50. Nah, kalau di sini berarti kolom terakhirnya ada 40. Seperti itu ya. Jadi itu cara mengetahui. Jadi tentukan dulu S-nya berapa, baru kita mengetahui intervalnya dipasang berapa. Pak, boleh nggak Pak? Misalnya di sini dari 0. Sebenarnya sih boleh saja, tidak masalah, tidak ada masalah. Yang penting ibu bapak bisa menjelaskan kepada yang bertanya ataupun memudahkan kita mengetahui seberapa nih grafik pertumbuhan posyandu kita. Baik, kita akan contoh mengisinya. Ini bulan Januari ya. Kita akan coba mengisi. Yang pertama coba kita lihat di sini S-nya, kita kasih contoh ada 52. Di mana nih 52? Kan posisi 50 di sini. Berarti ada anaknya itu di antara 50 sampai 55. Jadi ditarik dulu di sini. Nah, ini kan posisinya ada anaknya di sini ya. Kan 52. Kita pengen 52. Nah, berarti dia posisinya berada di 55. Berarti klik di sini, kita kasih warna merah. Baru kita tulis di sini 52. Ya, 52. Ada 52. Nah, 52 berarti kalau K-nya tadi apa? K adalah balita yang memiliki KMS, memiliki KMS. Kita akan lihat di sini semuanya kemungkinan besar memiliki KMS. Kita langsung berarti sama kan, semua balita memiliki KMS. Berarti kita tarik lagi di sini, kita kasih warna kuning. Warna kuning berarti kita tulis juga di sini 52. Ya, sudah jelas ya bahwa di sini kita mengetahui bahwa kenapa 52 di sini, dikarenakan apa? Posisinya antara 50. Kalau 50 kan tidak sampai, berarti posisi anak tersebut ada di kolom 55. Nah, 55 ya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke D. Seandai kata D-nya itu 42. D-nya itu 42. Yang datang itu 42. Nah, kita tarik dulu di sini. Ini 40, sedangkan dia buka posisinya berada di atas 40. Jadi berarti posisinya di sini 45. Berarti kita klik di sini, kita kasih warna hijau. Baru kita tulis di sini 42. Nah, lanjut misalnya nih kita kasih contoh yang naiknya ada 31. Kita tarik dulu nih 30. Oh, ternyata dia kan 30, tidak sampai. Berarti tidak sampai kotaknya di situ. Dia harus lebih di atasnya. Lebih di atasnya berarti posisinya di 35. Jadi kita tinggal klik 35, tarik ke bawah, baru kita kasih warna biru. Baru kita tulis di sini 31.
Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu kader Posyandu, terkait dengan pengisian balok SKDN dan seterusnya pengisiannya seperti itu. Tentukan dulu S-nya berapa, baru kita bisa melakukan penitikan pewarnaan daripada balok SKDN tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengisi dengan namanya adalah partisipasi masyarakat untuk datang ke Posyandu, cakupan. Jadi memang untuk pertanyaan ini sering ditanya berapa sih persentase cakupan masyarakat untuk datang ke Posyandu, atau biasa dikenal dengan atau biasa kita dengar adalah D/S. Nah, di sini saya kasih rumus bahwa setiap bulannya wajib dihitung dengan cara di sini. D ada yang datang dibagi dengan semua jumlah balita yang ada dikali 100 karena kita pengen tahu cakupannya. Nah, kita contoh nih, misalnya yang D tadi ada berapa? D tadi ada 42. Sedangkan S-nya ini ya, S-nya ada 52. Oke, 42 dibagi 52 dapatlah hasil 80,76. Nah, sehubungan dengan 80,76 di atas 0,5 di atasnya berarti kita pembulatan berarti 80,8%. Seperti itu. Jadi D/S-nya adalah 80,8%. Nah, ada juga pertanyaan ataupun cakupannya. Cakupan yang di bawah adalah cakupan keberhasilan pelayanan Posyandu. Bagaimana sih mengetahui cakupan pelayanan Posyandu itu diukur melalui kenaikan berat badan dibagi dengan yang datang. Seberapa banyak ya balita yang naik berat badannya. Nah, naik yang berat badannya tadi berapa? Ada 31. Di sini kita ganti N per D 31. Yang datang tadi ada 42. Berarti 31 dibagi 42 dikali 100%, hasilnya ada 73,8%. Seperti itu. Jadi kita mengetahui D/S-nya adalah 80,8%, kemudian N per D-nya atau keberhasilan Posyandu-nya adalah 37,8%. Nah, bagaimana jumlah BGM-nya? Tadi sudah saya jelaskan dari awal bahwa untuk BGM-nya adalah yang di atas satu level, atau biasanya kalau KMS lama yang di garis warna kuning yang di bawah. Tapi sekarang KMS tidak ada lagi pakai warna, sekarang menunjukkan pakai pita. Ya, pita. Nah, di sini kalau misalnya BGM-nya ada 3 ya kita tulis 3. Kita tulis 3 seperti itu. Ya, jadi untuk menentukannya di sini sekali lagi saya sampaikan S, kita lihat dulu ini intervalnya nih, buat dulu intervalnya berapa jumlahnya, jumlah semua bayi balita yang ada yang saya katakan tadi, kemudian kita lihat di sini hitungkan 25, 30. Jadi dalam satu kotak ini ada 25 balita. Ditambah di sini berarti sampai di sini ada 30. Jadi intervalnya ditulis. Ya, jadi ini ditulis, kemudian kita baru gambar, baru warnain. Baru diwarnain merah, kuning, hijau, dan biru. Kemudian untuk mengetahui D/S bulan ini dengan cara kita bagi yang datang dibagi dengan jumlah semua bayi balita yang ada di wilayah kerja Posyandu. Kemudian ya untuk mengetahui keberhasilan Posyandu ada N per D. Seperti itu. Nah, ada juga nih bagaimana kita mengetahui D/S dalam 1 tahun. Jadi mudah saja, ditambahkan saja dulu jumlah cakupan partisipasi masyarakat atau D/S selama 12 bulan baru dibagi 12. Ditambah dulu baru dibagi 12 dan itulah diketahui D/S selama 1 tahun. Termasuk juga cakupan keberhasilan pelayanan Posyandu. Jadi ditambahkan dulu semuanya baru dibagi dengan 12 seperti itu. Kalau jumlah BGM, kalau BGM ini di jumlah, yaitu kalau misalnya dia BGM-nya, dia ada catatan khusus ya. Tidak mungkin di sini misalnya BGM 3, ini sesuai dengan bulan itu yang baru. Jadi kita mengetahui kalau dia BGM baru, dia bisa nih diakumulasi berapa sih total jumlah balita BGM dalam 1 tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan balok SKDN. Sekali lagi ini adalah intervalnya harus diketahui. Kita mengisinya ya, mengisi intervalnya. Kemudian baru kita buat di sini. Kalau misalnya dia 55 berarti berada di posisi angka 55 ini baru kita buatkan. Seperti itu cara mengisi balok SKDN. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian informasi terkait dengan cara mengisi balok SKDN. Semoga dapat bermanfaat. Jika Bapak Ibu belum memahami ataupun masih
bingung cara mengisi balok SKDN, silakan menghubungi petugas pembina posyandu Anda di puskesmas, bisa petugas promosi kesehatan, bisa petugas gizi atau ibu bidan yang bisa membantu cara mengisi balok SKDN di wilayah posyandu ibu. Bapak, terima kasih banyak. Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa bimbing anak-anak kita, ajak orang tua untuk datang ke posyandu. Akhir kata, saya Wilman Pasaribu pamit undur diri. Bye-bye.